Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kitab suci Al-Quran adalah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah sabdanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi kekasih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kegelisahan dan kekhawatirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai hal yang diabaikan." Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebuah kegelisahan, sebuah kekhawatiran terkait dengan umatnya, yang dalam firman-Nya ini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran adalah satu, orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran dia malah sibuk dengan kegiatan yang lain lantaran enggan mendengarkan Al-Quran. Dua, orang-orang yang enggan untuk belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Tiga, orang-orang yang enggan untuk mengimani Al-Quran dan membenarkan Al-Quran. Empat, orang-orang yang enggan untuk mentadaburi isi kandungan Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, orang-orang yang lebih gemar terhadap syair-syair, lebih gemar terhadap nyanyi-nyanyian, lebih gemar terhadap perkataan-perkataan yang lain dibandingkan dengan kegemaran dia terhadap Al-Quran. Sekarang, adakah kita di antara orang-orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Karena itulah, mari sama-sama di bulan suci Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, kita introspeksi bersama. Kita jadikan diri kita untuk senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya yang merupakan hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berbunyi, "Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, orang yang disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir kepada Allah dan memohon dalam untayan doa kepada Allah, maka dengan sebab kesibukan dia dengan Al-Quran, Allah akan memberikan dan menganugerahkan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Artinya, kesibukan dengan Al-Quran sehingga menyebabkan lupa untuk berzikir dan berdoa, Allah akan kasih yang lebih baik daripada orang yang hanya sekedar berdoa. Karena itulah, yang belum pandai membaca Al-Quran, mari kita belajar untuk membaca Al-Quran.
yang sudah pandai membaca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran dengan menghayati isi kandungannya yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita juga dianjurkan, mari kita untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bekal untuk kehidupan kita. Semoga dengan upaya kita, cara kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, mentadaburi dan memahami isinya, atau bahkan kita menghafalkan Al-Quran, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dengar dan Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.